"Inikah guanya?" tanya Wiro, seraya melompat turun dari punggung kuda. Dalam perjalanan melarikan diri bersama Permani, mereka berhasil mendapatkan 2 kuda hitam milik anak-anak murid perguruan Garuda Sakti. Permani anggukkan kepala, lalu turun pula dari kudanya. Sebuah batu yang sangat besar menyumpal mulut goa. Wiro Sableng kerahkan tenaga dalam. Setelah beberapa lamanya, baru batu besar itu bisa disingkirkan. Didahului oleh Permani, keduanya masuk ke dalam. Ternyata gua itu cuma 8 tombak dalamnya. "Kanda Panuluh," tiba-tiba mengumandang Peki Permani. Darah ini laksana diburu setan lari ke depan dan meraung keras. Menangis sambil tiada hentinya menyebut nama tadi. Wiro Sableng berdiri termangu. Seorang pemuda yang berada dalam keadaan menyedihkan tersandar ke dinding goa. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi yang dipakukan ke dinding kuat sekali. Dia hanya mengenakan selai cawat. Sekujur tubuhnya penuh oleh guratan-guratan merah yang dalam bekas cambukan. Mukanya babak belur, bibir pecah, pipi lecet, sedang kedua mata bengkak menggembung. Pada bawah mata dan hidung kelihatan noda-noda darah yang telah membeku. Dan Permani memeluki tubuh pemuda itu sambil menangis. Wiro menggigit bibir. Dia maklum kalau pemuda itu sudah tiada bernafas lagi. Tiba-tiba Wiro berteriak keras, "Jangan!" Dan secepat kilat melompat ke depan menangkap tubuh Permani. "Bunuh diri tak ada gunanya," seru Wiro. Menyadari bahwa pemuda kekasihnya telah mati, maka tadi Permani hendak membenturkan kepalanya ke dinding goa. Untung Wiro masih sempat menghalanginya. "Tenanglah Permani," bisik Wiro mencoba menghibur. "Tidak, lepaskan aku Wiro, lepaskan!" teriak sang dara keras dan meronta-ronta laksana orang gila. "Jangan mengambil jalan sesat. Tak perlu aku hidup lebih lama. Orang yang kukasihi telah tiada," lengking Permani. "Lepaskan. Biar aku bunuh diri Wiro. Lepaskan." Karena Permani adalah seorang gadis yang mendapat didikan ilmu silat dari ayahnya, maka dengan susah payah Wiro berhasil menotok tubuhnya hingga dia lemas dan disandarkan ke dinding. Suara tangisnya menyayat hati. Wiro melepaskan dengan paksa rantai-rantai yang mengikat tangan serta kaki Panuluh, lalu membaringkan pemuda itu di lantai goa. Permani tutupkan kedua matanya, tak tahan melihat kepada kekasihnya itu. "Ayahmu yang melakukan kekejaman ini?" tanya Wiro. "Sokananta. Dia dan orang-orangnya lah yang melakukan. Bangsat itu akan dapat ganjaran dariku kelak," desis Wiro Sableng. Dia memandang keluar gua. "Masih ada waktu untuk menguburkan jenazah petang ini sebelum senja datang. Apa kau bisa menahan diri? Kalau tidak, aku tak bisa melepaskan totokanmu." Permani tak menjawab. Suara tangisnya memenuhi gua. Wiro Sableng memanggul mayat Panuluh dan membawanya keluar gua. 1 jam kemudian ketika dia masuk, Permani masih juga menangis meskipun kedua matanya yang seperti bintang timur itu kini telah menjadi bengkak. Wiro duduk bersandar di hadapannya, tak berkata apa-apa. Kalau sudah letih tentu dia akan hentikan sendiri tangisnya, pikir Wiro. Senja telah turun dan malam pun tiba.
Di luar angin malam yang dingin merambas masuk ke dalam gua. Wiro merasakan perutnya yang sudah lapar menjadi tambah perih oleh hembusan angin dingin itu. Saat tangis permani sudah mereda, maka Wiro berkata, "Aku akan mencari makanan buat kita. Kau tunggulah di sini." Berteriak keras-keras kalau ada apa-apa. Kemudian Wiro berdiri melangkah. Belum lagi dia mencapai mulut goa. Mendadak di luar sana dalam keadaan kegelapan malam, didengarnya suara semak belukar bergesekan dan suara langkah-langkah kaki yang banyak sekali. Sesaat kemudian kelihatanlah beberapa tokoh sosok manusia bergerak ke arah goa. Wiro yang maklum akan datangnya bahaya segera menyongsong keluar goa. Jika terjadi pertempuran satu lawan banyak di dalam goa, dia bisa kepepet. Yang datang berjumlah 15 orang. Orang pertama dikenali Wiro adalah bukan lain dari Sokananta. Kemudian Bogananta menyusul Manik Tunggul. Yang lain-lainnya adalah anak-anak murid perguruan Merapi dan perguruan Garuda Sakti. Semuanya mencekal pedang ketika Wiro Sableng memandang ke ujung kanan. Samar-samar di kegelapan malam dilihatnya orang yang ke-16. Orang ini tak dikenal dan tak dilihat sebelumnya waktu di puncak Gunung Merapi. Tubuhnya gemuk, luar biasa, seperti bola api. Lucunya, celana panjang dan bajunya sangat kecil sekali. Hampir-hampir tak dapat menutupi tubuhnya yang macam kerbau buntak itu. Manusia berkepala buta ini memegang seuntai tasbih di tangan kirinya dan mulutnya senantiasa seokomat kami tak bisa diam. Tiba-tiba Manik Tunggul melangkah besar-besar ke hadapan Wiro dan membentak nyaring. "Mana anakku?" Wiro sunggingkan senyum sinis, lalu menunjuk pada kuburan baru yang tanahnya masih merah. "Tanyakanlah pada makam itu." Terkejut Manik Tunggul serta yang lain-lainnya. "Bangsa terendah, anakku kau bunuh." Tak Manik Tunggul menggeram dan 10 kuku-kukunya tangannya menyambar ke depan, tapi dielakkan dengan gesit oleh Wiro. "Mari kita sate beramai-ramai jahanam ini," teriak Bogananta. Seraya kiblatkan pedang dan kirimkan satu tusukan ke arah Wiro. Sokananta dan 12 orang lainnya segera menyerbu. 14 batang pedang berserabutan dan 10 jari berkuku panjang mencakar dengan ganas. Satu-satunya orang yang tak ikut menyerang ialah si gemuk pendek yang memegang tasbih. Dia memperhatikan saja sambil mulutnya terus berkomat-kamit. "Tahan!" teriak Wiro sambil melompat mundur ke pintu goa. Tapi yang menyerangnya terus memburu. "Sialan, kalau kalian tak mau hentikan serangan ini, jangan menyesal." Bogananta dan yang lain-lainnya tak ambil peduli. Wiro cabut kapak maut naga geni 212 dari pinggangnya. Sinar putih menyilaukan menderu. Suara laksana ribuan tawon menggerung. Dan empat anak buah perguruan Merapi menjerit roboh mandi darah. Yang lain-lainnya tersurut mundur sampai 5 langkah. Mereka menjadi kecut dan bimbang untuk menyerang kembali. "Manik Tunggul," kata Wiro dengan suara keras sehingga semua orang mendengar, "anakmu masih hidup, tapi kehancuran hati yang dideritanya
membuat nasibnya lebih buruk daripada seseorang yang telah mendahuluinya. Kalau masih hidup, di mana dia sekarang? Tanya Sokananta lantang. Durjana cacingan, tak usah buka mulut. Aku tidak bisa bicara pada kau, tukas Wiro. Kelamlah. Paras Sokananta ditelan kemarahan. Lalu ini kuburan siapa? Tanya Manik Tunggul. Jangan pura-pura tidak tahu, Manik Tunggul. Masa kau lupa pada seorang pemuda bernama Panuluh yang ditawan dan disiksa setengah mati oleh Durjana cacingan itu, lalu disekap di gua ini sampai akhirnya menemui kematian dalam cara yang mengerikan. Kagetlah Manik Tunggul. Dia berpaling pada Sokananta. Tapi pada saat itu Sokananta sudah membentak Wiro kembali. Lekas katakan, di mana calon istriku? Wiro tertawa gelak-gelak. Kekasihnya kau tawan, kau siksa sampai mati. Apa kau masih punya muka untuk mengawini gadis itu? Rahang Sokananta kelihatan terkatup rapat-rapat. Manik Tunggul masih memandang pada Sokananta, lalu bertanya, calon mantuku, apa yang diucapkan bedebah ini betul? Sokananta tertawa. Namanya saja manusia bedebah. Masa bicaranya bisa dianggap betul? Setelah dia melarikan permani di depan hidung kita, apakah bangsat ini masih bisa dipercaya? Dia hendak mengelabui kita dan mengadu domba kita satu sama lain. Wiro menggerendeng. Keparat, dosamu sudah lewat takaran. Lekas kau dan kamrat-kamratmu angkat kaki dari sini. Kalau tidak, kau bakal menjadi manusia pertama yang bakal kubelah kepalanya sesudah krocomu itu. Bangsa terendah, jangan kira kali ini kau bisa lolos dari liang kubur yang telah kau gali sendiri. Sokananta palingkan kepala ke arah laki-laki gemuk yang memegang tasbih. Tasbih Kumala, kau tunggu apa lagi? Manusia gemuk pendek kepala botak menyeringai. Mulutnya dalam menyeringai itu masih terus juga berkomat kamit. Sekali dia bergerak, tubuhnya sudah berada di samping Sokananta. Inikah manusia yang tampang manusia yang kau minta aku untuk membereskannya, Soka? Tanya Tasbih Kumala dengan mata menyelidik dari atas ke bawah. Sokananta mengangguk. Tasbih Kumala tertawa gelak-gelak. Hebat sekali suara tertawanya. Laksana merobek langit di malam hari itu. Tasbih Kumala melirik pada senjata yang di tangan Wiro Sableng, lalu membentak. Pemuda bau pupuk, betul kau orangnya yang bergelar pendekar kapal maut naga geni 212. Sobat, sahut Wiro. Melihat kepada gelarmu, pastilah kau seorang tokoh silat yang ternama. Aku hormati kau, tapi harap jangan ikut campur urusan orang. Karena kau tak kuundang untuk datang ke sini. Sebaiknya segera angkat kaki. Bapak moyangmu, bentak Tasbih Kumala. Dia melangkah ke depan. Tunggu dulu, seru Manik Tunggul. Sebelum kita menggeremus budak keparat ini, aku harus tahu dulu beberapa hal. Kau hanya menambah panjang umurnya beberapa detik saja, Manik Tunggul, kata Bogananta. Sokananta, betul kau yang menangkap dan menyiksa Panuluh, lalu menyekapnya sampai mati di dalam goa ini? Sokananta jadi beringas. Kenapa antara kita mesti berprasangka yang bukan-bukan? Wiro menengahi. Manik Tunggul,
Kau juga ikut bertanggung jawab atas kematian Panuluh. Kau yang memaksa anak gadismu untuk kawin dengan jahanam cacingan ini. Kau kira nama besar? Kau gila nama besar? Kau pengecut kelas 1 yang mau menjual anak sendiri karena ditekan oleh ketua perguruan Merapi. Tutup mulutmu, teriak Manikmu Tunggul marah. Tiba-tiba Sokananta berteriak beri komando. Maka Bogananta, Tasbih Kumala, dan anak-anak murid perguruan Merapi segera menyerbu. Manik Tunggul tetap berdiri dengan bimbang. Dua orang anak buahnya karena melihat ketua mereka berdiam diri, tidak berani masuk ke dalam pertempuran. Mendadak dari dalam gua terdengar seruan perempuan. Wiro, Wiro, kaukah yang bertempur itu, Wiro? Mengenali bahwa itu adalah suara anaknya yang ternyata masih hidup. Legalah hati Manik Tunggul, dan pikiran jernih menyeruak di dalam kepalanya kini. Tiba-tiba dia melompat ke depan dan berteriak, Sokananta bajingan, kaulah yang jadi biang racun. Kau harus mampus di tanganku. 10 kuku jari dengan ganas menyambar Sokananta. Karena tak diduga akan diserang sehebat itu dan secara tiba-tiba oleh calon mertuanya sendiri, maka Sokananta yang mengeroyok Wiro Sableng tak punya kesempatan untuk mengelak. Sekejap lagi 10 kuku jari Manik Tunggul akan menggeremus hancur muka Sokananta. Tiba-tiba wut, sebuah pedang menyambar dahsyat ke arah kedua lengan ketua perguruan Garuda Sakti itu. Manik Tunggul, manusia ular kepala 2, akulah lawanmu. Ketika berpaling ke kanan, ternyata yang menyampokkan pedang tadi adalah Bogananta. Mendidihlah darah di kepala Manik Tunggul. Bogananta keparat, kau sama saja dengan anakmu. Maka kedua orang itu pun bertempur 1 lawan 1 dengan hebatnya. Tapi di samping tenaga dalamnya lebih rendah dan lawan bersenjatakan pedang pula, maka 5 jurus kemudian Manik Tunggul pun kena didesak. Di lain pihak, Wiro yang dikeroyok oleh Sokananta dan Tasbih Kumala serta 7 orang lainnya berkelebat cepat, bertahan dengan hebat dan sekali-kali lancarkan serangan balasan yang ganas. Meski dia telah merobohkan 2 orang anak murid perguruan Merapi, namun keadaan tak bisa dikatakan di atas angin. Sokananta dan yang lain-lainnya bukan apa-apa. Tasbih Kumalalah yang tak bisa dianggap remeh. Setiap senjatanya berkelebat. 1 gelombang angin yang laksana gunung beratnya menerpa Wiro. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau tubuh seseorang kena dilanda oleh tasbih sakti itu. 2 jeritan terdengar. 2 anak murid Manik Tunggul yang ikut mengeroyok Bogananta mandi darah dilanda pedang. Pada jurus ke-6 dalam pertempuran 1 lawan 1, Manik Tunggul telah didesak hebat oleh Bogananta. Kedua anak buahnya turun membantu. Dalam jurus ke-9 mereka kena dihantam Bogananta. Dan kini dalam jurus ke-10 kembali Manik Tunggul didesak hebat. Pada saat Wiro Sableng berhasil merobohkan lagi 2 pengeroyoknya, maka pada saat itu pula terdengar jeritan Manik Tunggul. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dengan kedua tangan memegangi dada yang robek besar di babat ujung pedang. Darah membanjir pada saat tubuhnya melingkar di tanah.
Detik itu pula nyawanya lepas. Jahanam, teriak Wiro dari mulutnya. Terdengar suara bentakan menggeledek. Tubuhnya melesat 6 tombak ke samping. Kapak naga geni 212 berkiblat melancarkan sinar putih dan menebar suara bergaung. Ayah, awas, teriak Sokananta. Bukananta memang melihat datangnya sambaran senjata lawan. Dengan cepat dia langsung angsurkan pedang mustikanya ke depan untuk menangkis. Terang! Terdengar suara senjata beradu. Pedang di tangan Bukananta patah dan mental. Dikejap itu pula terdengar lolongan macam kerbau disembelih. Batang lehernya hampir putus terbabat mata kapak. Tubuhnya roboh ke tanah. Wut! Satu sambaran angin mendera ke arah punggung Wiro. Wiro melompat ke depan dan balikkan badan, sekaligus kiblatkan kapak. Yang menyerangnya ternyata tasbih Kumala. Manusia-manusia keparat, kata Wiro. Satu nyawa Manik Tunggul harus dibayar dengan nyawa kalian semua. Dari mulut Wiro kemudian terdengarlah kumandang suara siulan yang menggigitkan bulu roma. Jurus-jurus silatnya dengan serta-merta berubah total. 3 pekikan terdengar, menyusul kemudian 2 pekikan lagi. 5 korban terhampar di tanah. Kecutlah nyali tasbih Kumala dan lebih-lebih Sokananta. Hanya mereka berdua kini yang masih hidup, dan itu pun tak lama. 2 jurus di muka, si gemuk pendek tasbih Kumala keluarkan seruan kesakitan. Lengan kanannya yang memegang tasbih terbabat putung. Buntungan bersama tasbih mencelat ke udara. Kapak naga geni 212 berbalik dan ceras. Terpisahlah kepala dan badan tasbih Kumala. Lumerlah nyali Sokananta. Tanpa tunggu lebih lama, pemuda ini balikkan tubuh dan ambil langkah 1000. Jahanam cacingan, kau mau minggat kemana? Tempatmu toh di neraka. Wiro gerakkan tangan kirinya, siap untuk lepaskan pukulan sinar matahari, tapi dibatalkannya. Sebagai gantinya dia lepaskan 1 totokan jarak jauh yang ampuh. Tak ampun lagi, tubuh Sokananta yang lari kencang itu mendadak sontak menjadi kaku tegang. Permani meratap memeluk mayat ayahnya. Wiro telah melepaskan totokan gadis itu. Kegelapan malam, angin dingin yang mencucuki tulang-tulang sumsum, tebaran mayat di mana-mana, serta suara tangis Permani merupakan hal yang tidak enak bagi Wiro Sableng. Setelah menunggu beberapa lamanya, Wiro kemudian berkata, tak ada gunanya tangis itu, Permani. Tak ada gunanya membuang-buang air mata lebih banyak. Kejadian begini sudah ditakdirkan menjadi nasibmu oleh Yang Kuasa. Masuklah ke dalam gua. Gadis itu sadar. Perlahan-lahan dia berdiri dan menyeka kedua matanya. Setindak dia hendak melangkah ke mulut goa, pandangannya membentur Sokananta yang tegak kaku akibat totokan Wiro. Maka menggemuruhlah amarah Permani. Dengan segera dia mencabut sebilah keris yang tersisip di pinggang ayahnya dan berlari ke arah Sokananta seraya berteriak, "Bangsat! Kaulah yang jadi biang racun segala-galanya." "Permani!" seru Sokananta dengan keras.
tapi gemetar. "Ampunilah selembar nyawaku ini. Ini ampun untukmu," teriak Permani garang. Dan keris bereluk 7 di tangan kanannya dihunjamkan keras-keras ke dada pemuda itu. Sekejap lagi ujung keris akan menembus dada Sokananta, sebelum tangan yang kuat mencekal dengan lengan Permani. "Lepaskan tanganku," teriak si gadis kalap. Karena Permani seorang yang mempelajari ilmu silat serta memiliki tenaga dalam yang cukup ampuh, agak sukar juga bagi Wiro menahan gadis itu. "Dengar Permani, kematian dengan tusukan keris seperti ini terlalu enak baginya," kata Wiro. "Bangsat ini mesti diberi ganjaran yang setimpal." Gelora amarah Permani menyurut. Dua bola matanya memandang besar-besar ke arah Wiro. Dan dia kemudian maklum apa yang dikatakan Wiro adalah benar. Dilemparkannya keris di tangan kanan, lalu dicambaknya rambut Sokananta dan diseretnya ke dalam goa. Dengan rantai-rantai besi yang dulu pernah mengikat Panuluh, Permani membelenggu kedua tangan dan kaki Sokananta. "Permani, kau mau bikin apa?" tanya Sokananta. Keringat dingin membasahi sekujur badannya. Gadis itu tak menjawab. Dia lari keluar gua. Begitu masuk lagi, di tangannya ada seutas akar gantung sepanjang 1,5 tombak. Permani putar-putarkan akar gantung itu di atas kepalanya. "Permani!" Suara seruan Sokananta putus dilanda bunyi akar gantung yang menderah dadanya. Pakaiannya yang bagus robek, kulit dadanya tergurat lecet dan berdarah. Puluhan kali di dalam goa itu terdengar suara cambukan yang dahsyat. Sokananta telah lama pingsan, parasnya hancur tak dapat dikenali lagi dan bergelimang darah. Pakaiannya robek-robek, sekujur kulit badannya pecah-pecah bermandi keringat dan darah. Saat matahari mulai naik di pagi keesokannya, maka di depan mulut gua itu kelihatan sebuah kuburan baru lagi. Kuburan Manik Tunggul yang berdampingan dengan kuburan Panuluh. Di bagian kepala kedua kuburan itu diletakkan 2 buah batu besar. Dan pada batu itu, dengan 2 ujung jari-jari tangannya, Wiro telah menggurat nama kedua orang itu. "Kau akan kembali ke kota?" tanya Wiro Sableng yang berdiri di samping Permani dan tengah memandangi 2 kuburan bertanah merah itu. Si gadis gelengkan kepalanya. Memang tak ada gunanya ke Paritsala, lebih baik terus langsung pulang ke kota kediamanmu. "Tidak, aku tak akan kembali pulang." Wiro kerenyitkan kening. "Lalu?" "Aku akan tinggal di sini, akan bertapa di goa." Wiro hendak tertawa, tapi tak jadi. Dia berkata, "Ibumu akan susah bila kau tak kembali. Setelah ayah meninggal, aku cuma sebatang kara di dunia ini." "Jadi ibumu juga sudah meninggal?" Permani mengangguk. "Kau tak punya kerabat atau saudara?" "Tidak. Tapi hendak bertapa dalam umur semudamu ini betul-betul belum masanya, Permani. Kau menyia-nyiakan masa mudamu dan juga masa depanmu." "Masa muda dan masa depanku tak ada lagi sejak orang yang kucintai masuk di bawah tumpukan tanah merah itu," sahut Permani, dan butir-butir air mata berjatuhan melewati kelopak kedua matanya. Wiro Sableng menghela nafas. Sungguh sayang, Dara secantik ini memutuskan untuk jadi pertapa.
Tapi bagaimana dia bisa melarang? Diam-diam diperhatikannya Paras Permani dari samping, dan ketika gadis itu memutar kepala ke arahnya, pandangan mereka saling beradu untuk beberapa lamanya. Dunianya Panuluh berakhir sampai di tempat ini, Wiro, bisik Permani. Aku akan tinggal di sini sampai akhirnya nanti. Pada suatu ketika duniaku pun akan berakhir pula. Di sini, di hadapan kuburnya. Wiro Sableng merasa terharu sekali. Betapa agungnya nilai-nilai cinta sejati, pikir pemuda ini. Di samping bertapa, aku akan memperdalam ilmu silat yang pernah diwariskan ayah. Itu sudah semestinya, kata Wiro perlahan. Hatinya tetap menyayangkan keputusan gadis itu untuk tinggal di gua itu dan bertapa, walaupun sekalipun sambil memperdalam ilmu silatnya. Dunia ini penuh dengan orang-orang jahat. Setiap kejahatan kadangkala dibarengi dengan ilmu yang tinggi-tinggi. Aku khawatir tinggal di sini kau bakal menemui nasib buruk. Permani menatap paras pemuda itu sebentar, lalu tundukkan kepalanya. Dan untuk beberapa lamanya suasana diliputi kesunyian. Aku akan mencuci tangan di anak sungai tak jauh dari sini. Sebentar, aku kembali, kata Wiro. Ketika berjalan kembali ke goa, sehabis membersihkan tangan dan beberapa bagian tubuhnya, Wiro tersentak kaget. Telinganya yang tajam mendengar suara ribut-ribut seperti suara orang berkelahi yang diselingi suara tertawa gelak-gelak. Tanpa membuang waktu, dia berlari cepat. Begitu sampai di depan gua, terkejutlah murid Eyang Sinto Gendeng ini. Dilihatnya Permani tengah bertempur melawan seorang laki-laki berjubah kuning yang tangannya cuma satu. Sebenarnya tak bisa dikatakan pertempuran. Lebih tepat kalau dikatakan bahwa si jubah kuning yang bertangan buntung itu tengah mempermain-mainkan Permani serta kurang ajar. Dan sambil tertawa-tawa, setiap kali dia bergerak, tangan kanannya meraba ke bagian-bagian tubuh Permani yang terlarang, hingga gadis ini mengamuk penuh amarah. Tapi semua serangannya luput. Tak jauh dari tempat terjadinya perkelahian, tegak berdiri orang kedua, juga berjubah kuning dan cuma punya satu mata alias picak. Dia menyaksikan perkelahian itu dengan gelak tawa gembira. Ayo Sumplung, robek saja pakaiannya, biar mataku yang cuma satu ini bisa lihat kebagusan tubuhnya. Ah, sudah lama mataku tak melihat tubuh telanjang. Hahaha. Di samping si mata picak ini tersandar ke sebatang pohon. Kelihatan sebuah lukisan perempuan telanjang. Lukisan itu sudah agak kotor dan kayu figura bagian bawahnya ada bekas sambungan. Seperti kawannya, dia pun memelihara brewok. Kalau tadi Wiro sudah demikian terkejutnya melihat pertempuran antara Permani dan si tangan buntung, maka melihat lukisan telanjang itu puluhan kali dia lebih terkejut. Tak bisa tidak, kedua manusia berjubah kuning ini adalah sepasang ilmaut kuning yang telah membunuh si pelukis aneh dan mencuri lukisan perempuan telanjang itu. Ditambah dengan menyaksikan apa yang diperbuat si tangan buntung terhadap Permani, maka menggemuruhlah amarah Wiro Sableng. Iblis-iblis kesasar, dicari-cari tidak ketemu. Sekarang tahu-tahu kalian muncul di hadapan hidungku.
Serentak dengan itu, Wiro Sableng segera melompat ke hadapan si tangan buntung. Kedua manusia berjubah kuning itu memang bukan lain dari sepasang ilmaut kuning adanya. Bagaimana mereka bisa sampai ke tempat itu? Dalam perjalanannya menuju desa calon murid si pelukis aneh, mereka melewati tempat di mana Permani berada dan yang saat itu tengah berdiri di depan makam Panuluh dan ayahnya. Melihat gadis di tengah daerah liar begitu rupa, tentu saja sepasang ilmaut kuning jadi tertarik. Nafsu bejat merangsang keduanya, dan ilmaut kuning kuping sumplung turun tangan lebih dahulu, hingga akhirnya terjadi pertempuran. Sepasang ilmaut kuning bukan kepalang terkejut mereka sewaktu mendengar bentakan memaki Wiro Sableng. Lebih-lebih kuping sumplung yang saat itu tengah menjamahi tubuh Permani sambil tertawa mengekeh. Dia dengan cepat menyurut mundur sewaktu merasa satu angin mendorongnya dengan hebat, hingga kalau saja dia tidak lekas-lekas kerahkan tenaga dalamnya, pastilah akan dibuat mencelat mental. Pemuda gondrong hina dina, bentak kuping sumplung. Siapa kau? Kau dan kambratmu yang bermata satu itu pastilah sepasang ilmaut kuning. Matamu cukup tajam untuk mengenali kami. Lekas terangkan siapa kau dan apa mencari mampus sengaja membuat kericuhan di sini. Wiro tertawa mengejek. Mataku bukan cuma cukup tajam mengenali tampang-tampang kalian, tapi juga mengetahui bahwa kalianlah bangsat-bangsatnya yang telah membunuh si pelukis aneh, lalu melarikan lukisan perempuan telanjang itu. Dan kini kau yang berkuping sumplung bertangan buntung berani bikin kurang ajar terhadap kawanku. Ho, jadi kau adalah kawannya si cantik ini. Kalau begitu biar kau kubikin mampus lebih dulu, agar kami berdua tak banyak rintangan untuk menikmati tubuhnya nanti. Ilmaut kuning kuping sumplung tutup ucapannya dengan serangan tangan kanan yang hebat dan berkekuatan sepertiga tenaga dalamnya. Satu kali pukul, dia berharap akan dapat membuat pemuda itu menemui ajalnya. Sekurang-kurangnya luka parah dan cacat seumur hidup. Tapi bukan main kejut kuping sumplung ketika melihat bagaimana pemuda itu bukan saja berhasil mengelakkannya, tapi juga ganti membalas dengan satu serangan yang ganas. Ilmaut kuning kuping sumplung melompat ke samping. Tangan kanannya kirimkan jotosan angin keras, sedang kaki kanan serentak dengan itu menendang ke pinggang. Jurus dua palu sakti melanda Mega. Angin serangannya saja hebatnya bukan olah-olah. Wiro Sableng melompat 1,5 tombak ke udara. Tendangan maut lawan lewat. Sebaliknya, dengan tangan kirinya Wiro sengaja memapasi lengan lawan. Ilmaut kuning kuping sumplung kertakkan rahang. Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke tangan kanan. Sebagai seorang tokoh silat yang ditakuti di 8 penjuru angin, kuping sumplung merasa bahwa tenaga dalamnya jauh lebih tinggi dari lawan. Dia sengaja mengambil keputusan untuk bentrokan lengan dengan lengan dan memastikan lengan lawannya akan patah. Di lain pihak, memang bentrokan inilah yang dikehendaki Wiro Sableng. Sekejap kemudian, lengan kedua orang ini yang bertumpur itu pun beradu.
Wiro Sableng mengernyit, lengannya tergetar sakit, kulitnya keriputan dengan serta-merta. Sebaliknya, dari mulut Elmaut Kuning Kuping Sumplung terdengar suara pekik setinggi langit. Dia melompat 2 tembok ke belakang. Lengannya yang beradu kelihatan terkulai bergoyang-goyang. Ternyata tulang lengannya telah patah. Untung daging lengan itu hanya sebagian saja yang hancur. Kalau tidak, pasti di saat itu juga lengan kanan Kuping Sumplung akan putus 2. Namun demikian, keadaan Kuping Sumplung parah sekali. Tak mungkin baginya untuk meneruskan pertempuran. Bahkan mungkin lengannya itu tak bisa dipergunakan lagi untuk selama-lamanya. Dengan menggigit bibir menahan rasa sakit, Kuping Sumplung totok beberapa urat di pangkal bahunya. Rasa sakit pun hilang. Melihat kamberatnya dibikin demikian rupa, marahlah Elmaut Kuning Mata Picak. Brewoknya meranggas kaku. Karena luapan amarah itu, di samping marah, dia juga terkejut karena tidak menyangka bahwa pemuda bertampang tolol itu berkepandaian sedemikian tingginya dengan langkah-langkah besar. Mata si Picak maju ke hadapan Wiro Sableng. "Budak anjing hina dina," bentaknya. "Aku tak begitu senang membunuh manusia yang aku tidak tahu siapa adanya. Lekas terangkan namamu." Wiro tertawa bergelak dan bertolak pinggang. "Bicaramu keren sekali, Mata Picak," sahut Wiro. Dia melirik pada Elmaut Kuning Kuping Sumplung yang duduk menjelepok di tanah, sambil berusaha mengobati lengannya yang patah. "Namaku kau tak perlu tahu, tapi apakah kau kenal dengan 2 buah angka ini?" Seketika Wiro pukulkan telapak tangan kanannya ke arah dada Mata Picak. Selari angin menyambar panas. "Kurang ajar," maki Mata Picak, seraya menyingkir ke samping. Dia terkejut ketika mendengar suara jeritan di belakangnya. Sewaktu berpaling dilihatnya Kuping Sumplung yang menjelepok di tanah terjerungkang ke belakang, menggeletak di tanah tanpa bergerak lagi, dan di keningnya saat itu menjadi hitam jelas. Kelihatan 3 buah angka putih, 212. Tergetarlah hati Elmaut Kuning Mata Picak.